Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ishak yang saat itu sedang memandikan anak laki-lakinya. Ketika sang anak melihat bekas-bekas luka di tubuh Ishak, ia pun bertanya apakah semua luka tersebut berasal dari pertarungan melawan orang-orang jahat. Ishak mengiyakan pertanyaan itu, lalu meminta anaknya untuk tidak membahas hal tersebut lebih lanjut. Tak lama kemudian, sang anak kembali bertanya tentang keberadaan ibunya. Ia mengungkapkan rasa rindunya yang begitu besar. Ishak meminta anaknya untuk bersabar, seraya mengatakan bahwa cepat atau lambat ibunya pasti akan kembali. Dari sini terungkap sebuah fakta penting bahwa Ishak dan istrinya ternyata merupakan mantan agen rahasia terbaik di Amerika yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama Shadow Force. Namun kini keduanya justru menjadi buronan organisasi tersebut karena dianggap telah melanggar peraturan. Atas alasan itu, Ishak dan istrinya memutuskan untuk berpisah sementara demi menghindari kejaran pasukan Shadow Force. Saat ini Ishak hidup di Pulau Iceland dengan identitas baru, sementara keberadaan istrinya tidak diketahui. Setelah selesai mandi, Ishak dan anaknya pun beranjak tidur karena hari telah larut. Namun sebelum terlelap, Ishak sempat teringat kembali kenangan indah bersama istrinya. Ingatan itu membuat Ishak tersenyum sendiri, larut dalam rasa rindu yang ia pendam. Keesokan paginya, Ishak mengajak anaknya pergi ke bank untuk mengambil uang. Di tengah perjalanan, Ishak memutar lagu favorit mereka berdua. Hingga ayah dan anak itu pun bernyanyi bersama dengan penuh keceriaan. Spotify, we love Lionel Richie. Namun suasana hangat tersebut mendadak terganggu ketika mereka hendak memasuki area parkir bank. Sebuah mobil tiba-tiba menyalip secara kasar, hampir menyebabkan tabrakan cuy. Meski demikian, Ishak tetap bersikap tenang dan memilih membiarkan mobil itu masuk lebih dulu. Tak lama kemudian, Ishak dan anaknya pun tiba di dalam bank. Ishak segera menuju ke meja teller untuk melakukan transaksi penarikan uang. Namun saat proses transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba sekelompok perampok masuk dan menembakkan senjata ke arah atas, membuat seluruh suasana bank menjadi panik. Para perampok itu kemudian memerintahkan semua orang untuk tiarap dengan ancaman akan menghabisi siapapun yang tidak mematuhi perintah tersebut. Dalam situasi genting itu, Ishak berusaha tetap tenang. Ia segera meminta anaknya untuk mendekat ke arahnya. Namun, keadaan semakin memburuk ketika salah satu perampok justru menodongkan senjata ke arah Ishak sambil memerintahkannya untuk segera tiarap. Ishak menolak menuruti perintah tersebut sebelum anaknya dilepaskan. Ia bahkan balik mengancam, mengatakan bahwa jika dalam hitungan 3 anaknya tidak dilepas, maka seluruh perampok yang ada di sana akan ia habisi. Menganggap Ishak hanya menggertak dan sobrani, perampok itu mengabaikan ancamannya. Namun, ancaman tersebut bukanlah sekadar kata-kata. Dalam hitungan detik, Ishak berhasil membantai seluruh perampok dengan sangat mudah. Di saat yang sama, Ishak baru menyadari bahwa aksinya tadi terekam oleh kamera CCTV bank. Bahkan teller juga sempat merekam kejadian tersebut menggunakan ponselnya. Seketika itu pula Ishak diliputi rasa khawatir. Ia menyadari bahwa jika rekaman tersebut sampai viral, keberadaannya bisa terendus oleh pasukan Shadow Force. Tanpa membuang waktu, Ishak segera membawa anaknya pergi meninggalkan bank sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi. Adegan kemudian berpindah ke Meksiko, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack. Ia adalah ketua dari agen rahasia Shadow Force, organisasi yang selama ini memburu Ishak beserta keluarganya. Tak berselang lama, Jack didatangi oleh ajudannya yang membawa kabar mengenai sebuah video yang baru saja viral di media sosial. Video tersebut menampilkan aksi Ishak saat membantai para perampok di sebuah bank. Menyadari apa yang terjadi, Jack segera memerintahkan ajudannya untuk melacak keberadaan Ishak saat ini. Tidak hanya itu, Jack juga mengirimkan rekaman video tersebut kepada seluruh tim Shadow Force, sekaligus menugaskan mereka untuk memburu Ishak tanpa pengecualian. Di tempat lain diperlihatkan sosok istri Ishak yang diketahui bernama Kyra tampak sangat terkejut ketika melihat video Ishak yang telah tersebar luas.
Ia langsung menyadari bahwa Ishak dan anak mereka kini berada dalam bahaya besar. Tanpa ragu, Kira segera memutuskan untuk menemui Ishak karena ia mengetahui dengan pasti di mana suaminya berada. Kembali ke Ishak yang masih berada dalam perjalanan bersama putranya. Ishak juga menyadari bahwa rekaman aksinya kemungkinan besar telah tersebar luas, membuat posisinya kini tidak lagi aman. Oleh sebab itu, Ishak memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Ia memilih menuju Kolombia, tempat persembunyian keduanya yang telah lama ia siapkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Jack, yaitu ketua Shadow Post yang tengah menghadiri rapat bersama para petinggi negara. Dalam pertemuan tersebut, Jack mengungkapkan bahwa Ishak telah ditemukan dan akan segera diburu. Salah satu duta besar Jerman sempat mempertanyakan kesalahan apa yang telah dilakukan Ishak dan istrinya hingga mereka dijadikan buronan. Menanggapi hal itu, Jack menjelaskan bahwa keduanya telah melanggar peraturan paling mendasar, yakni menikah dan memiliki anak. Dalam Shadow Post, siapapun yang telah bergabung dilarang untuk menikah, apalagi keluar dari organisasi. Satu-satunya jalan keluar dari tim tersebut hanyalah kematian. Sementara itu, alasan Jack menerapkan aturan tersebut karena seluruh anggota Shadow Post mengetahui rahasia pemerintah yang paling sensitif. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang ingin menikah atau keluar dari tim, keputusan tersebut sama artinya dengan memilih kematian, cuy. Adegan kemudian berpindah kembali kepada Ishak dan anaknya yang kini telah tiba di Kolombia. Ishak membawa putranya menuju ke tengah hutan karena lokasi persembunyian mereka berada di area tersebut. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Ishak dan anaknya tiba di sebuah rumah tersembunyi. Keduanya pun segera membereskan barang-barang mereka. Malam harinya terlihat Ishak dan anaknya sedang menikmati makan malam di rumah itu. Dalam suasana tenang, sang anak bertanya tentang sosok ibunya karena ia sama sekali tidak mengingat seperti apa wajah dan kepribadiannya. Ishak pun menjelaskan bahwa ibunya bernama Kira, seorang wanita hebat dan pemberani layaknya seorang superhero. Kira telah menangkap banyak penjahat. Namun sayangnya untuk saat ini mereka harus berpisah terlebih dahulu. Meski begitu, Ishak berjanji bahwa ketika keadaan sudah membaik, mereka akan kembali hidup bersama sebagai sebuah keluarga. What do you mean, Muga? When? With those bad guys. You know what? Singkatnya, ketika Ishak sedang tertidur, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara seseorang masuk ke dalam rumah. Dengan sigap, Ishak segera mengambil senjatanya dan memeriksa keadaan di ruangan tengah. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Ternyata sosok yang menyerangnya adalah Kira, istri Ishak sendiri. Menyadari hal tersebut, Ishak langsung menghentikan serangannya. Di saat yang sama, anak mereka pun terbangun karena keributan itu. Sang anak kemudian bertanya mengapa wanita tersebut menyerang Ishak dan apakah ia adalah orang jahat. Dengan cepat, Kira menghampiri anak itu dan mengatakan bahwa dirinya adalah sang ibu. Seketika mereka pun berpelukan erat setelah sekian lama berpisah. Setelah itu, Ishak meminta anaknya untuk kembali tidur karena hari sudah larut malam. Adegan berpindah kepada Jack, ketua tim Shadow Post yang sedang berkumpul bersama seluruh anggotanya. Dalam pertemuan tersebut, Jack menyampaikan bahwa berdasarkan alat pelacak yang mereka miliki, Ishak dan Kaira saat ini tengah bersembunyi di hutan Kolombia. Jack memerintahkan seluruh pasukan untuk segera bergerak cepat dengan perintah jelas untuk menangkap Ishak dan Kaira, baik hidup maupun mati. Ia juga menjanjikan bayaran 2 kali lipat kepada seluruh pasukan apabila misi ini berhasil dijalankan. Rapat tersebut kemudian ditutup dengan acara bersulang sebagai bentuk penyemangat sebelum mereka berangkat menjalankan misi. Keesokan paginya terlihat Ishak dan Kaira sedang mengobrol. Dalam percakapan itu, Kaira sempat menyalahkan Ishak karena dinilai ceroboh, bertindak layaknya pahlawan super saat kejadian di bank. Akibat perbuatannya tersebut, penyamaran mereka terbongkar dan lokasi mereka berhasil diketahui oleh tim Shadow Post. Ishak pun menjelaskan bahwa tindakannya itu terpaksa ia lakukan karena para perampok telah mengancam akan menghabisi putra mereka. Baginya, daripada anak mereka menjadi korban, lebih baik ia
Baginya, daripada anak mereka menjadi korban, lebih baik ia menghabisi para perampok tersebut. Mendengar penjelasan itu, Khairah akhirnya mengerti. Ia kemudian meminta Ishak untuk segera berkemas karena tempat persembunyian mereka tampaknya sudah tidak lagi aman. Sebelum pergi, Khairah mengajak Ishak untuk berlatih menembak terlebih dahulu. Ia sengaja melakukan hal tersebut untuk menguji apakah kemampuan menembak Ishak masih setajam seperti dahulu. Tak ragu, Ishak langsung melepaskan 2 tembakan secara cepat, namun sayangnya kedua tembakan tersebut tidak mengenai sasaran. Berbeda dengan Khairah yang hanya membutuhkan 1 kali tembakan saja untuk membuktikan kemampuannya. Meski hanya menembak sekali, hasilnya jauh berbeda. Selanjutnya, Qirah dan Ishak mulai mempersiapkan mobil karena sebentar lagi mereka akan meninggalkan rumah tersebut. Jelaskan bahwa mobil itu telah dilengkapi dengan sistem anti peluru. Bahkan kendaraan tersebut dirancang tetap utuh meskipun terjatuh ke dalam jurang. Mobil itu juga memiliki tempat paling aman, yakni bagasi yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Setelah semua dirasa siap, Ishak, Khairah dan anak mereka pun segera berangkat. Di tengah perjalanan, seperti biasa, Ishak memutar lagu kesukaannya yang membuat Qirah dan anak mereka ikut bernyanyi bersama. Tak berselang lama mereka memasuki jalanan yang diselimuti kabut tebal. Ishak tiba-tiba merasakan firasat tidak enak. Ia pun segera meminta Khairah dan anak mereka untuk memasang sabuk pengaman. Pada saat yang sama, monitor di dalam mobil menunjukkan beberapa motor yang bergerak mendekat. Ishak pun yakin bahwa mereka adalah pasukan Shadow Post. Dengan sigap, Qirah membuka bagasi mobil dari dalam dan meminta anak mereka untuk segera masuk ke sana. Khairah berpesan agar sang anak tidak keluar dari bagasi tersebut sebelum dirinya atau Ishak yang membukanya kembali. Setelah anak mereka diamankan, pasukan Shadow Post pun akhirnya tiba. Setelah anak mereka diamankan, pasukan Shadow Post pun akhirnya tiba juga. Di tengah baku tembak, Ishak dan Khairah harus menghadapi serangan dari sebuah truk besar. Beruntung Khairah berhasil menyingkirkan truk tersebut dengan caranya sendiri. Namun serangan tidak berhenti sampai di situ. Ishak dan Khairah kembali diberondong tembakan oleh pasukan Shadow Post yang telah bersiaga di ujung jalan. Akibatnya mobil Ishak terguling dan akhirnya masuk ke dalam danau. Beberapa menit kemudian terlihat pasukan Shadow Post sedang memeriksa mobil Ishak yang berada di dalam danau. Mereka dibuat terkejut karena Ishak, Khairah dan anak mereka sudah tidak berada di dalam mobil tersebut. Salah satu anggota segera menghubungi Jack untuk melaporkan situasi sementara. Mendengar laporan itu, Jack memerintahkan pasukannya untuk kembali melakukan pencarian. Ia yakin bahwa Ishak dan Khairah belum berhasil melarikan diri terlalu jauh dari wilayah tersebut. Di waktu yang sama diperlihatkan Ishak, Khairah dan anak mereka yang telah masuk ke dalam hutan. Mereka kemudian menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat anak mereka tertidur, Ishak dan Khairah pun berbincang sejenak membahas bagaimana cara mereka bisa lolos dari kejaran Shadow Post. Ishak mengatakan bahwa ia berencana menemui teman lamanya keesokan pagi untuk meminta bantuan. Kebetulan temannya tersebut tinggal di sebuah kota yang tidak jauh dari hutan tempat mereka bersembunyi. Keesokan paginya saat Ishak terbangun, ia dibuat terkejut karena Khairah sudah tidak berada di tempat itu. Tanpa membuang waktu, Ishak segera berkemas dan membawa anak mereka untuk menemui teman lamanya. Adegan kemudian berpindah kepada Jack yang tampak sangat marah setelah mengetahui bahwa pasukannya kembali gagal menangkap Ishak dan Qirah. Akhirnya Jack memutuskan untuk turun tangan langsung demi menemukan keberadaan mereka. Says there comes the sun. Softening. Saat berada di dalam pesawat, Jack tiba-tiba menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Ketika dia angkat, ternyata penelepon tersebut adalah Qirah. Dalam percakapan itu, Qirah meminta Jack untuk berhenti mengusik kehidupan keluarganya. Ia juga mengancam akan membongkar seluruh kebusukan Jack jika ia terus mengejar mereka.
Mendengar ancaman tersebut, Jack bersedia menghentikan pemburuan dengan satu syarat. Kira harus menemuinya secara langsung. Akhirnya Jack dan Kira sepakat untuk bertemu di sebuah villa mewah yang berada di tengah laut Kolombia. Di sisi lain diperkenalkan sepasang kekasih yang merupakan teman lama Ishak. Pria itu bernama Michael, sementara wanitanya bernama Lydia. Setelah selesai berbelanja, keduanya masuk ke dalam mobil. Namun tanpa mereka sadari, di dalam mobil tersebut sudah ada Ishak bersama anaknya. Ishak pun memohon agar Michael dan Lydia bersedia membawa mereka ke tempat yang aman. Beruntung Michael dan Lydia dengan senang hati setuju untuk membantu dan segera membawa mereka menuju sebuah rumah kontrakan. Adegan kembali lagi kepada Kira yang kini tengah menaiki kapal untuk menemui Jack. Setibanya di villa tersebut, Kira diperiksa secara menyeluruh sebelum akhirnya bertemu langsung dengan si Jack. Dalam pertemuan itu Jack mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman Kira. Ia bersedia menghentikan pemburuan terhadap Ishak asalkan Kira mau memenuhi satu permintaannya, yakni menjadi istrinya. Terungkap bahwa sejak dulu Jack telah menyukai Kira dan sangat ingin menikahinya. Namun karena Kira justru kabur dan menikah dengan Ishak, Jack memilih menjadikan mereka berdua sebagai buronan. Semua peraturan yang ia buat hanyalah alibi semata. Pada dasarnya Jack tidak sanggup melihat Kira hidup bahagia bersama Jack. Pada akhirnya Kira terpaksa menyetujui permintaan Jack. Ia bahkan menggoda Jack dan mengajaknya bertindak saat itu juga. Tanpa curiga, Jack segera memerintahkan para pengawalnya untuk pergi dan mulai bersiap. Namun tanpa diduga, Kira justru melakukan sebuah serangan. Sayangnya Jack tidak tewas karena ia selalu mengenakan rompi anti peluru. Keadaan pun berbalik dan kini Kira yang dikepung oleh Jack beserta anak buahnya. Jack kemudian membawa Kira ke sebuah tempat lain. Mulai saat itu Jack tidak mempercayai lagi rayuan Kira dan Kira pun disiksa tanpa ampun. Sementara itu adegan berpindah kepada Ishak yang baru saja tiba di rumah kontrakan milik Michael dan Lydia. Michael mempersilahkan Ishak untuk beristirahat, sementara ia berinisiatif membuatkan sosis untuk anak Ishak. Singkatnya, saat Ishak hendak beristirahat, pasukan Xeropos tiba-tiba menyerbu dan berhasil menangkapnya. Trailer. Satu jam kemudian terlihat Kira dalam kondisi terikat di atas sebuah kursi. Tak lama kemudian tim Xeropos datang membawa Ishak dan anak mereka. Lydia dan Michael juga tampak dibawa ke villa tersebut. Ishak pun kebingungan bagaimana mungkin lokasi persembunyian mereka bisa diketahui. Ia yakin bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka. Tanpa disangka pengkhianat itu ternyata adalah si Michael. Jack pun secara terang-terangan mengucapkan terima kasih kepada Michael. Kini Jack berhasil menangkap Kira, Ishak dan anak mereka dalam keadaan hidup. Ia pun berencana menyiksa mereka terlebih dahulu sebelum menghabisi nyawa mereka. Lydia sangat terkejut mengetahui pengkhianatan Michael. Ia bersumpah tidak akan memaafkan Michael jika suatu saat ikatan di tangannya berhasil terlepas. Selanjutnya, Jack dengan terbuka mengakui alasan sebenarnya di balik pemburuannya terhadap Ishak dan Kira. Semua itu didorong oleh rasa cemburu. Sejak lama Jack mencintai Kira, namun Kira justru memilih kabur bersama Ishak hingga memiliki seorang anak. Kini rasa cinta itu telah berubah menjadi kebencian, dan kebencian tersebut menurut Jack akan berakhir pada hari itu juga. Terlihat Ishak dan Kira hanya bisa pasrah menghadapi situasi tersebut. Namun secara tiba-tiba dua anak buah Jack justru menodongkan senjata ke arah Jack. Terungkap bahwa keduanya adalah agen CIA yang telah lama menyamar di dalam Xeropos. Selama ini mereka melakukan penyamaran untuk membongkar seluruh kebusukan Jack. Melihat hal itu, Jack justru tertawa. Tak lama kemudian pertempuran sengit pun pecah. Di tengah kekacauan tersebut, terlihat Kira, Ishak dan Lydia berhasil melepaskan diri. Ketiganya kemudian ikut membantu melawan pasukan Jack. Di
tempat lain, Michael sang pengkhianat mencoba melarikan diri dengan mendekati sebuah perahu. Namun usahanya digagalkan ketika Lydia datang tepat waktu dan melampiaskan amarahnya kepada si Michael. Dalam kekacauan itu, Jack berhasil melarikan diri bersama satu anak buahnya yang tersisa menggunakan sebuah speedboat. Melihat anaknya sudah berada dalam keadaan aman, Ishak mengajak Kira untuk mengejar Jack, sementara anak mereka dititipkan kepada Lydia. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di tengah laut. Di tengah pengejaran, Kira berhasil menyenggol speedboat milik Jack hingga membuatnya menabrak kapal nelayan dan terpental ke sebuah pulau. Ishak meyakini bahwa Jack dan satu anak buahnya masih hidup. Oleh karena itu, ia mengajak Kira untuk menyusuri pulau tersebut. Keduanya pun memutuskan berpencar. Ishak bergerak ke arah timur, sementara Kira menuju ke arah barat. Di waktu yang sama terbukti bahwa Jack memang masih hidup. Ia mendatangi sebuah kafe yang tengah mengadakan pesta. Jack menembakkan senjatanya ke udara dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Rupanya Jack berniat beristirahat sejenak karena tubuhnya mengalami luka yang sangat parah. Namun baru saja ia duduk, Kira tiba-tiba datang dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Jack kembali berusaha melawan si Kira. Sementara itu, Ishak terlibat duel sengit dengan satu-satunya anak buah Jack yang tersisa. Pertarungan tersebut berlangsung cukup lama, tetapi pada akhirnya Ishak berhasil menghabisinya, cuy. Setelah itu, Ishak segera menyusul Kira ke kafe. Setibanya di sana, Ishak justru melihat Kira dalam keadaan ditodong oleh Jack. Dengan penuh keberanian, Ishak mengeluarkan senjatanya. Kali ini ia berniat menembak Jack dari jarak jauh. Kira sempat melarangnya, mengingat saat latihan sebelumnya, tembakan Ishak tidak ada yang mengenai sasaran. Namun dengan tekad yang kuat, Ishak tetap melepaskan tembakannya. Tembakan itu berhasil menghabisi si Jack. Ishak dan Kairah pun langsung berpelukan. Kini mereka akhirnya bisa hidup dengan tenang tanpa ada lagi pihak yang mengancam keselamatan keluarga mereka. Dan film pun tamat. Mantap.